Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Kak Ali. Perkenalkan, nama saya Eva Widya Putri dengan SDN 242-030165. Sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait konsep dasar dari berbicara di depan publik. Langsung saja masuk ke materi yaitu pengertian berbicara publik. Jadi teman-teman, berbicara di depan publik ini merupakan sebuah aktivitas komunikasi lisan yang dilakukan oleh seorang pembicara kepada sekelompok orang atau yang biasanya disebut itu mitra tutur atau juga disebut dengan audiens, dengan tujuan itu untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi, menghibur atau untuk menginspirasi seseorang. Nah, komunikasi yang ada di dalam berbicara publik sendiri ini merupakan itu bisa bersifat satu arah, tapi biasanya itu juga bisa bersifat dua arah apabila terjadi umpan balik di antara audiens dan juga pembicara. Misalnya saja seperti adanya sesi tanya jawab maupun diskusi bersama. Contoh dari berbicara di depan publik sendiri ini itu biasanya itu misalnya seperti seorang guru ataupun dosen menyampaikan materi kepada muridnya di depan kelas. Selanjutnya ini adalah karakteristik berbicara di depan publik. Dan di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah terstruktur. Di sini seorang pembicara dalam berbicara publik itu bisa dikatakan efektif apabila materi yang disampaikan itu disusun secara sistematis. Agar pesan yang disampaikan oleh pembicara itu dapat dipahami oleh audiens dengan mudah dan juga jelas. Yang kedua itu adalah menghadirkan mitra bicara. Nah, poin ini itu merupakan poin yang sangat penting dalam berbicara di depan publik. Karena apa? Ketika tidak ada audiens itu maka berbicara publik itu juga tidak akan terjadi ya teman-teman. Karena kehadiran dari mitra bicara sendiri ini membuat proses komunikasi menjadi dua arah seperti yang sudah saya jelaskan tadi apabila ada sesi tanya jawab maupun diskusi bersama, baik itu secara langsung maupun melalui media digital seperti misalnya itu saat mengikuti saat mengikuti seminar itu pasti juga terdapat sesi tanya jawab juga. Lalu yang ketiga itu adalah mengandung tujuan tertentu. Nah, setiap kegiatan berbicara di depan publik itu pasti seorang pembicara itu pasti ingin menyampaikan suatu tujuan untuk mempengaruhi audiens. Tujuan ini juga ikut untuk mempengaruhi isi materi, gaya bahasa serta cara penyampaian dari pembicara sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan strategi komunikasi. Nah, di sini strategi komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan strategi komunikasi ini audiens itu bisa percaya apa yang disampaikan oleh pembicara. Dalam strategi komunikasi ini itu bisa termasuk dengan intonasi atau gerak tubuh dan juga pasang mata. Selanjutnya itu ada tujuan dari berbicara publik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada beberapa tujuan dari berbicara publik. Yang pertama itu adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini seorang pembicara itu pastinya akan menyampaikan informasi kepada audiensnya, misalnya saja seperti data, fakta, pengetahuan, instruksi atau laporan mengenai suatu hal. Contohnya itu ketika sidang proposal atau sidang skripsi, itu pasti seorang pembicara tersebut akan menyampaikan hasil dari penelitiannya kepada mitra bicara. Lalu yang kedua itu adalah mempersuasi atau mempengaruhi. Nah, dalam berbicara publik ini itu bertujuan untuk mempengaruhi, baik itu mempengaruhi audiens maupun pembicara untuk mengubah atau mempersuasikan mereka pendapat maupun perilaku dari audiens dan juga pembicara. Yang ketiga itu adalah untuk menghibur. Selain untuk menyampaikan informasi dan juga pesan, berbicara publik ini juga bertujuan untuk menghibur sehingga
pemateri itu juga dituntut untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk mitra bicara sehingga mitra bicara itu bisa merasakan senang dan juga rileks dan tentunya terinspirasi oleh materi yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat itu adalah membangun hubungan. Nah di sini seorang pembicara juga dituntut untuk membangun hubungan emosional yang kuat terhadap mitra bicaranya. Misalnya saja melalui komunikasi yang baik itu pasti akan menciptakan rasa saling percaya antara pembicara dan juga mitra bicara. Lalu juga bisa mendekatkan emosional mereka serta bisa memperkuat hubungan antar individu maupun kelompok. Nah selanjutnya di sini ada peran pembicara di dalam berbicara di depan publik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya pembicara itu sangat penting di dalam berbicara publik karena kalau tidak ada pembicara maka itu juga tidak akan bisa terjadi berbicara di depan publik. Nah di sini peran pembicara sendiri ini tidak hanya untuk menyampaikan pesan dan juga informasi saja, tapi pembicara itu juga berperan untuk memimpin komunikasi agar tujuan itu dapat tercapai secara efektif. Nah di sini ada beberapa poin penting dari peran pembicara yang ada di dalam berbicara publik. Yaitu yang pertama itu adalah menguasai materi. Di sini pembicara itu dituntut untuk memahami topik itu secara mendalam ya teman-teman. Agar apa? Agar penyampaian materi itu bisa dipahami dengan jelas oleh audiens. Yang kedua itu adalah memahami audiens. Dan di sini pembicara itu juga harus bisa menyesuaikan bahasa dan juga isi pesan dengan kebutuhan serta karakter dari audiens. Misalnya saja ketika seorang pembicara itu diundang untuk mengisi kajian di yang audiensnya itu targetnya anak-anak SD. Di situ pembicara itu dituntut untuk menggunakan bahasa dan juga kosakata yang bisa mudah dipahami oleh anak-anak SD. Lalu yang ketiga itu adalah membangun kredibilitas. Seorang pembicara yang memiliki kredibilitas yang tinggi itu pastinya akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kejujuran dan juga kompetensi yang profesional sehingga mitra bicara itu bisa yakin dengan kemampuan dari pembicara sendiri. Lalu yang terakhir itu ada menciptakan suasana. Nah di sini pembicara itu dituntut untuk membangun koneksi emosional dan juga suasana yang nyaman agar komunikasi yang terjadi itu lebih efektif. Nah selanjutnya itu ada keterkaitan konsep dasar dengan berbicara di depan publik yang efektif. Nah berbicara di depan publik sendiri ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga untuk memastikan pesan yang disampaikan itu dapat dipahami, menarik dan juga meyakinkan audiens. Keefektifan dari berbicara publik sendiri ini dapat dipengaruhi oleh berbagai keterpaduan elemen komunikasi, misalnya saja seperti peran pembicara, lalu ada juga karakteristik audiens, lalu media yang digunakan, dan juga konteks situasi yang saling mendukung. Nah, agar komunikasi itu dapat berjalan secara efektif, itu pembicara perlu untuk menerapkan komunikasi efektif. Yang pertama itu misalnya seperti penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua itu penggunaan materi yang bisa relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Lalu yang terakhir itu juga materi itu bisa menarik perhatian dari audiens. Misalnya saja seperti penggunaan contoh media visual seperti PowerPoint atau yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan berbicara. Baik, izin bertanya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Farisana Ulama dengan NPR Jawa 2030-1070. Di sini saya ingin bertanya, mengapa struktur yang sistematis itu sangat penting dalam berbicara publik? Terima kasih. Ya mungkin langsung saya jawab saja. Tadi pertanyaannya itu adalah
Kenapa kok bisa struktur yang sistematis itu sangat penting di dalam berbicara publik. Nah, di sini menurut saya struktur yang sistematis itu penting karena itu bisa membantu audiens untuk memahami alur informasi itu secara jelas dan juga logis. Misalnya saja seperti saat sidang proposal atau sidang skripsi, itu pastinya pembicara itu menggunakan penyampaian materi yang terstruktur. Misalnya saja mulai dari pendahuluan, untuk landasan teori, isi, dan juga sampai penutup itu secara berukur. Sehingga itu bisa memudahkan dosen sebagai bicara itu untuk memahami gagasan yang disampaikan oleh pembicara, serta strategi tersebut itu bisa meningkatkan kredibilitas dari pembicara itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi konsep dasar dari berbicara di depan publik. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan yang telah saya lakukan di pertemuan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi